Menteri. Cakep. Yuk kapan-kapan teater bareng. Pak, saya juga ada nih Pak, mau izin Pak. Tambah satu lagi. Ke Jawa Timur sampai dengan Sonichi. Cakep. Bangun pagi ke sana Gunung Semeru. Cakep. Ada Melody dan Nabila di sini. Tuh, cakep banget. Siap nostalgia dan ngobrol seru. Oke, kita pengen dengerin Sobat Pesona, minta tolong dinyanyiin sedikit lagu saat awal kemunculan kalian dengan JKT48 berjudul Heavy Rotation. Untuk Sobat Pesona lagi sangat ingin benerin feeling, nonton semua, pengen nostalgia, dan yang Oshi-nya Melody sama Nabila pasti nungguin nih. Oke. Kita mulai nih Pak, nyanyi nih Pak. Sekarang. Yep, Heavy Rotation. Oke. Yuk. Rapi aja ya? Iya, 1, 2, 3. I want you, I need you, I love you. Di dalam benakku keras berbunyi irama musiku. Heavy rotation. Sangat Melody ini mengawali karir sebagai fotomodel, video klip, dan bergabung jadi member 2011. Melody saat bergabung menjadi salah satu member terbaik yang mengisi posisi center. Jadi kalau kayak tim basket ininya nih yang posisi 3. Menjadi kapten di JKT48, dan setelah lulus Melody resmi diangkat jadi manajer umum JKT48, sekaligus juga jadi mantan anggota pertama yang masuk dalam kepengurusan JOT, JKT48 Operation Team. Sukses untuk Melody. Latar belakang kuliahnya, gara-gara latar belakang kuliahnya ia didaulat sebagai Japan Asian Goodwill Ambassador on Food and Agriculture. Ini penting banget karena kita ngadepin krisis pangan. Melody juga aktif di G-Crafts bersama Nabila. Thank you very much. Iya. Waktu ulang tahun G-Crafts aku juga jadi MC loh, Pak. Iya, Pak. Saya jadi MC pas Bapak lelang baju. Pak, inget nggak, Pak? Bapak lupa ya, Pak? Waktu Bapak lelang baju, waktu acara buka bersama, Pak. Oh, tahu. Iya. Yang lagi aku datang agak telat ya. Iya. Terus kita ada lelang-lelangan gitu. Sementara Nabila ini masih muda banget, lahir tahun 1999. Wow. You're so young. Dan karirnya dan jadi member juga 2011 ketika bergabung. Nabila member termuda dan di generasi pertamanya yang masih duduk di bangku SD. Setelah lulus, Nabila sekarang aktif di dunia entertain sebagai aktris bermain dalam series Dunia Berdua, Sunshine Becomes You, dan menjadi penyanyi sejenak Pupus yang merupakan original soundtrack the series Little Mom, dan menjadi koordinator nasional G-Crafts Kampus. Yeay. S1-nya di hukum, sekarang juga menjadi social media influencer. Pertanyaan, kemarin kan JKT48 baru saja mengadakan konser perayaan 10 tahun dan tiketnya terjual dalam waktu singkat. Perasaannya gimana? Perasaannya yang pasti nggak nyangka sih, Pak. Nggak nyangka karena biasanya kan kita tuh pakai tim sendiri gitu kan untuk jual tiket. Kalau sekarang pakai promotor gitu karena kita kapasitasnya 4.000 lebih kan. Taunya dalam waktu presale pertama 5 menit laku, terus presale kedua 15 menit laku, terus alhamdulillah pas dibuka lagi sold out semua. Jadi kayak happy banget gitu, apalagi mungkin kita udah lama nggak konser, terus fansnya juga kan menanti-nanti karena event 10 tahun kan. Nah, jadi seneng banget sih. Terus kita juga bisa perform. Yang senangnya adalah kita semua generasi kumpul, Pak. Yang ex-member pun yang sudah keluar, kita kumpul juga buat perform walaupun sudah pakai hijab ya, Pak. Jadi kita tetap perform juga gitu. Jadi memeriahkan. Iya. Jadi silaturahim itu nggak pernah putus dan kompak 10 tahun. Rahasianya apa? Rahasianya selalu komunikasi. Selalu komunikasi, ya saling mengerti aja sih Pak, kekurangan kelebihan kita masing-masing seperti apa gitu. Karena kan kita dari kecil banget mungkin ya. Sampai dari kecil banget. Saya sih Pak dari kecil banget sampai remaja kan, jadi udah tahu banget lah sifat-sifat karakter per member tuh gimana. Jadi yang membuat kompak adalah ya pengertian kita sama member itu Pak gitu, dan saling menghargai sih intinya ya kayak. Ceritain dong awalnya terus sampai sekarang sudah punya fansnya ngebludak. Bisa share nggak perasaannya seperti apa? Kalau ditanya perasaan,
dari dulu tuh memang fans JKT48 selalu membuat kita tuh happy banget ya Kak. Happy. Maksudnya adalah dari ngechannya aja tuh selalu yang oi-oi itu udah kompak banget gitu loh Pak. Jadi kita di atas stage juga membara gitu kan, kayak wah senang banget nih, bener-bener di supportnya tuh excited banget fans-fansnya gitu kan. Ditambah lagi mungkin karena kehadiran adanya Gen 1, Gen 2 kemarin-kemarin ya yang memang dari di JKT itu dari nol banget gitu kan, jadi mereka tuh lebih excited banget dengan adanya kita yang tampil gitu. Jadi kemarin kalau Bapak lihat kayak lautan lampu ya Pak, lightsticknya banyak banget ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi kita saling memberikan energi positif Betul, ya antara member dan Fans fansnya. dan juga staff. Oh ya ikutan tuh. Oi, gitu kan. Atau kan Bapak kemarin juga ngecen tuh Pak, pas konser tuh Pak. Aku lagi tugas tuh. Nah dulu Melody kan jadi kapten Iya. dan leader untuk member-member. Secret resepinya apa nih bisa jadi kapten terus semuanya bisa tertata dengan baik? Betul kan. Gimana ya? Jadi lebih mungkin karena aku dulu tuh kan masih semangat banget, terus jadi kayak kalau lagi galak banget gitu ya deh ya. Galak Pak, kamera saya juga takut Pak. Jadi maksudnya tegas lah gitu. Tegas. Tapi kan mungkin kalau anak kecil tuh, ih kok galak gitu kan. Tapi kalau aku tuh berusaha tegas karena mungkin aku tuh salah satu yang paling tua juga waktu itu di JKT48. Jadi ada beberapa member yang seumuran aku juga, tapi mungkin aku lebih banyak untuk apa namanya berbicara gitu. Aku tuh lebih speak up orangnya. Saya SD kan tadi udah kuliah Pak waktu itu Pak. Iya betul. Udah semester awal. Nabila SD, aku semester 5 ya dia. Iya betul. Iya, pokoknya kayak gitulah Pak. Mungkin Nabila juga melihat kali ya, aku cocok nggak sih Dek kalau jadi kapten? Kalau dia cocok jadi kapten karena memang walaupun maksudnya kan kalau orang lihat kayaknya badannya kecil mungil, tapi di balik Kamelody yang mungil Pak itu Kamelody itu tegas orangnya. Jadi memang cocok untuk jadi leader agar bisa memimpin semua anggota-anggota member JKT48 gitu, biar kompak juga, biar disiplin ya Kamelody ya. Iya, karena aku juga nganggapnya adik-adik semua gitu kan, kayak adik aku, jadi aku tuh pasti seneng aja ngurus, jangan ini, jangan itu, harus gini, harus gitu loh Pak. Oke, sekarang kesibukannya apa nih Melody sama Nabila? Kalau aku masih di back office-nya JKT48, terus jadi tadi Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture, karena aku sarjana pertanian ya Pak ya. Terus aku Gcraft juga, terus jadi ibu rumah tangga juga. Masya Allah ya, tabarakallah ya Bu. Ya, terus ya mungkin bintang tamu, narasumber atau moderator juga. Nabila? Kalau saya baru lulus kuliah Pak, kemarin saya S1 hukum, saya junior Bapak Pak di UPH Pak. Widih. Oh. Terus itu sekarang lagi mungkin maksudnya sibuk ya itu juga sih Pak, tamu undangan kalau misalnya ada narasumber ataupun di TV juga mungkin masih jadi host juga atau misalnya nyanyi juga kadang-kadang itu sih Pak kesibukannya paling itu aja di entertain ya. Iya. Sebagai craft juga. Saya sebagai pendiri dan Ketua Dewan Pembina di Gcraft mau ngucapin terima kasih buat Melody Nabila karena kontribusinya luar biasa nih untuk Gcraft. Karena saya percaya ekonomi kreatif itu harus bentuknya gerakan yang melibatkan seluruh masyarakat dan super keren kalian benar-benar ngurus banyak hal di Gcraft. Semoga kolaborasinya semakin menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk Melody sendiri sebagai Japan ASEAN Goodwill Ambassador on Food and Agriculture, apalagi kita sekarang mau menghadapi krisis pangan nih. Apa aja sih kerjaannya, terus sesuai nggak sama ilmu yang dipelajarin saat kuliah? Iya, jadi kalau misalnya sekarang karena kan kemarin sempat pandemik tuh ya Pak ya, jadi sempat ke hold, jadi kayak beberapa rencana kan biasanya keliling negara ASEAN gitu kan, terus kayak sempat ke hold, baru mulai tuh mungkin tahun ini. Terus kayak nanti mungkin September bakalan ada seminar lagi kayak di IPB gitu kan. Kalau jadi terus kemarin juga sebagai narasumber juga di Petrokimia Gresik kan, itu produksi pupuk gitu. Jadi aktifnya di situ sementara ini. Terus kalau misalnya untuk ketahanan pangan sekarang ya maksudnya kita memerlukan sumber daya manusia yang lebih, karena sumber daya alam Indonesia ini untuk pertanian terutama itu tuh sangat besar dan luas, apalagi kalau didukung dengan sumber daya manusianya juga gitu. Ini lagu viralnya Pesawat Kertas 365 Hari itu super banget di TikTok. Boleh dong dinyanyiin sedikit. Terus setelah
nyanyiin maknanya apa lagu ini, karena Sobat Pesona pengen tahu juga the story behind the song. Oke, nyanyi dulu ya. Ya, dari Ref ya. Satu, dua, tiga. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi, membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Sambiakuro kyuju gonichi. Jadi artinya itu apa ya? Sebenarnya sih Merenungkan selama 365 hari betul. kita. Dan maksudnya kan mungkin semua orang ini kan mempunyai pengalaman hidup yang berbeda gitu loh Pak. Nah, kalau yang saya alamin ketika saya di JKT48, mungkin lagu ini memaknainya adalah semua punya jam terbang yang berbeda, semua punya usahanya yang berbeda juga. Jadi hasilnya berbeda pun juga nggak masalah. Yang penting jangan dilihat dari seberapa besar hasilnya juga, tapi proses usahanya itu sendiri gitu. Betul, ya. dari Gitu niat, ya. gitu, Betul. dari niat, dari usaha, dan usaha tuh nggak akan mengkhianati Betul. hasil. Jadi gitu. lagunya lebih ke arah bukan yang cinta-cintaan sih Pak, tapi ya Lebih usaha memaknai hidup, memaknai gitu hidup loh. lah, Pak. Jadi Gitu. memang maknanya tuh positif sih Betul. untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, ini pertanyaan terakhirku. Ada nggak sih tips and trick buat para Sobat Pesona nih, kan mungkin dreamsnya pengen jadi member JKT48. Gimana caranya terus kasih semangat buat mereka supaya mereka bisa memiliki impian yang sesuai dengan harapan dan tentunya bagaimana menjalankannya. Iya, jadi kebetulan nanti JKT48 bakal ada audisi generasi 11 juga. Misalnya kita berdua mau coba Iya. daftar. Kita daftar lagi nih. Enggak bercanda Pak. Ya, jadi nanti ada audisi. Nanti tinggal cek aja websitenya official JKT48 kapan open audisinya. Terus kalau misalnya untuk tips and triknya, yang penting kita tuh punya mimpi sih, benar yang kata Pak Sandi bilang, kalau misalnya setiap orang kan pasti punya mimpi. Nah, kalau misalnya apalagi cewek-cewek gitu kan ya, mimpinya pengen jadi apa, pengen kayak gimana, pengen punya banyak fans, atau pengen aku suka menyanyi, aku suka menari, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian itu punya mimpi dan memang serius dan semangat untuk menggapai mimpi itu. Jadi di JKT48 pasti kita support gitu apapun mimpi kalian. Betul. Tapi yang pasti yang positif gitu. Yang pasti itu juga, dan yang pasti harus punya rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab yang besar, karena Ya, kan betul. apapun yang sudah dijalani itu ya diri sendiri kan pas nanti di JKT48. Dan yang paling penting sih ketika sudah bergabung dengan JKT48, menjadi member pun juga harus saling menghargai antar member, staff, dan juga fans yang udah mendukung juga gitu sih. Manage waktu juga Manage waktu, harus pintar-pintar juga antara sekolah, pendidikan, dan juga JKT48 gitu. Jadi harus pinter mengelola waktu dan juga selalu respect terhadap proses, dan mudah-mudahan teman-teman pada sukses. Oke, Amin. amin. Sebelum kita udahan nih, ada nggak pertanyaan buat saya? Pertanyaan ada dong. Ada nih Mbak. Jadi kan kemarin juga JKT48 habis konser nih apa ya. Terus konser offline kan berarti udah mulai ramai diadakan lagi. Gimana sih dukungan dari Pak Sandi sendiri sebagai menteri mengenai kegiatan ini? Oh, kita sih all out karena kita melihat bahwa kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif itu sebagian ditopang oleh penyelenggaraan event termasuk konser. Jadi dengan protokol kesehatan yang dipatuhi, dengan integrasi terhadap aplikasi Peduli Lindungi, kegiatan-kegiatan itu bisa dijalankan tentunya dengan kewaspadaan. Kita masih di tengah pandemi, tapi kemarin saya hadir di Ubud Village Jazz Festival, semuanya patuh, enjoy acaranya, tapi kita juga tahu protokol kesehatan ini sekarang sudah menjadi bagian daripada konser, dan keseruannya dapat, tapi protokol kesehatannya dijaga. Jadi saya ingin agar kegiatan-kegiatan konser ini yang sudah mulai dicanangkan mulai dari awal tahun ini sampai nanti di ujung itu tetap bisa dilaksanakan. Walaupun kita sekarang ada potensi meningkatnya
penularan kasus yang dipicu oleh varian baru. Kita harapkan ini tentunya dengan booster, dengan protokol kesehatan, kita jaga dengan baik dan mudah-mudahan semuanya masih dalam koridor kewaspadaan dan harapannya kita segera bangkit. Konser tetap bisa berjalan sehingga juga event-event organizers, lapangan kerja. Tahun ini kita ekonomi kreatif akan menciptakan 700.000 lapangan kerja baru, banyak pemusik-pemusik baru, juga 400.000 dari pariwisata. Kita juga sekarang baru nerbitin PP nomor 24 tahun 2022. Intinya bahwa sekarang hak kekayaan intelektual itu bisa dijadikan objek pinjaman. Jadi misalnya kalau Nabila sama Melody dan teman-teman Gcraft lainnya menciptakan lagu dan didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, itu sudah bisa menjadi objek pembiayaan. Nah, berarti kalau punya lagu dikasih pembiayaan bisa buat konser sendiri, konsernya laku. Nah itu jadi tentunya suatu usaha yang membuka peluang untuk melihat ekonomi dan lapangan kerja yang semakin tersedia. Itu sih harapannya dan kita akan dukung secara all out. Wow, berarti Pak Sandi dukung lah ya kalau JKT48 ngadain event-event gitu ya. Dukung banget. Kapan-kapan nonton ya Pak ya? Kapan-kapan nonton ya Pak ya? Nonton Kalau JKT48. kemarin nggak diundang sih, kalau diundang aku datang dan aku Ih, kemarin aku ngundang, Bapak kan sibuk, tapi makasih loh videonya loh Pak. Oh, Videonya, okay. Jadi pakainya videonya Pak Sandi, kita putar waktu konser. Oh, thank you. Iya, thank you banget loh. Makasih udah nyempetin bikin video buat kita. Iya, kayaknya aku lagi di luar kota kemarin itu. Sorry, Bang. Iya, lagi ke Solo ya kalau nggak salah, aku lupa. Pak, Ya, tapi lagi saya juga nanya nih Pak penutupan ngomong-ngomong soal ASEAN Para Games. Tapi nanti kalau berikutnya diundang di acara konsernya, insya Allah datang dan Iya, seru-seru. ditunggu banget. Ya sabar. Oi gitu ya. Oi. Pak, saya mau nanya juga nih Pak ngomong-ngomong lagi membahas tentang nonton. Kemarin kayaknya Pak Menteri nih kayaknya baru nonton, baru apa? Habis dari Ubud Village Jazz Festival ya Pak ya. Ceritain dong Pak, gimana sih Pak keseruannya dan lebih suka mana nih Pak, konser jazz kah atau pop kah gitu? Aku senang any kind of music karena music itu so universal. Jadi semua jenis musik mulai klasik sampai dangdut koplo juga aku suka. Terus kemarin ini seru banget karena ada performer dari Korea, dari luar negeri. Terus juga dibuatnya santai banget, ada beberapa stage. Jadi chill, terus ya bener-bener healing lah. Benerin feeling yang kepalanya pening, itu bisa segera punya solusi gitu. Jadi di Ubud ini selain alamnya yang indah, budayanya yang sangat beragam, juga memiliki festival-festival yang bisa menggerakkan roda perekonomian di masyarakat setempat. Jadi ini adalah bagian daripada kepulihan pariwisata, baik Bali maupun destinasi lainnya. Oh ya, aku belum tanya, kalian favorit destinasi liburan yang di Indonesia itu di mana? Mulai dari Nabi. Favoritnya? Bali sih. Bali sih, aku juga Bali. Selain Favorit Bali. Lombok juga bagus Pak. Ya Lombok aku belum pernah, kamu udah pernah Udah ya? pernah Pak saya ke Lombok. Belum Pak. coba, Sering, tapi Pak. pengen kesana. Melody mau selain Lombok mana? Aku kan biasanya Bali tuh favorit. Terus Lombok pengen coba, Labuan Bajo juga belum. Labuan Bajo sih Pak, bagus banget sih Pak. Aku belum pernah iya. Labuan Bajo. Terus kayak apa namanya? Apalagi Dan yang apa? di Maldives. Yang kayak Maldives di Pulau Cinta di Oh, Kota Lo kalau nggak salah Iya, itu Pulau juga Cinta bagus juga banget tuh, Pak. bagus. Iya. Iya. oh banyak banget yang kayak Banyak Maldives. banget di sih, banyak, Indonesia iya. tuh Pak destinasi yang bagus-bagus ya. Ya di luar Jakarta di Kepulauan Seribu juga banyak yang kayak Iya, iya benar. Pulau Iya, Pelangi iya, banyak. benar. Jadi dulu Pulau- JKT48 juga pernah syuting di Kepulauan Seribu, ternyata bagus banget ya dia. banget sih Pak. Banget sih. Bersih banget. Bersih banget. Apa airnya biru ya? Bener, bener. Airnya biru. Waktu itu kita pernah syuting di sana soalnya. Oke. Well, thank you very much. Dan oh ya, ini sekalian saya mumpung yang nonton banyak banget, ingin promo Melodi Kemerdekaan. Jadi Sobat Pesona yang jago nyanyi dan suka musik, ikutan Melodi Kemerdekaan 2022. Hadiahnya banyak banget, juga ada jutaan rupiah, sertifikat, dan hadiah menarik persembahan tiket.com.
Cara ikutannya gampang banget, buat video kreasi versi kamu dan nyanyikan lagu nasional di Indonesia aja. Pilih satu lagu nasional berikut yang ingin kamu nyanyikan. Hari Merdeka, Bangun Pemudi-Pemuda, Indonesia Pusaka, Tanah Air, dari Sabang sampai Merauke. Periode submissionnya 1 sampai 21 Agustus 2022. Jadi ada sekitar sisanya tinggal 7 hari lagi. Akan ada 5 pemenang, juara 1, 2, 3, dan juara favorit. Total hadiahnya, wow, banyak banget, di atas 20 juta. Persembahan dari Pesona Indonesia dan Tiket.com. Semarakan 77 tahun Indonesia Merdeka dengan ikutan Melodi Kemerdekaan 2022. Namanya sama Melodi. Iya sama, dipanggil terus, jadi berasa dipanggil terus gitu sama Pak Sandi. Dan info lainnya cek link di bio kita dan highlight terbaru Pesona Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk Melodi dan Nabila, dan yang Terima kasih juga. tahu jawabannya, saya kasih tahu nggak ya? Ini ada kuis nih, kuisnya yaitu generasi berapa Melodi dan Nabila di JKT48. Generasi berapa Melodi dan Nabila di JKT48? Tolong dijawab di feed terakhir kita dan akan dapat merchandise banyak. Kasih tahu nggak jawabannya? Mau dikasih tahu jawabannya? Boleh Pak, dikasih tahu aja kali ya. Kasih tahu, Kasih tahu lah, Pak. kasih tahu lah. Tapi belum tahu juga. Generasi berapa? Ayo, tuh banyak yang jawab kok itu di Itu udah komennya. banyak yang jawab, Udah Pak, banyak di yang bener komen. sih. Pak pasti udah tahu ya, kayaknya kita sesepuhnya sih soalnya. Jadi pada tahu. Angkanya 1, kalau satunya 2 jadinya 11 Kak. Kan nggak Betul. mungkin ya. Nggak mungkin. Generasi pertama di tahun 2011. Jadi Iya. yang Ya, benar, mudah-mudahan akan terpilih menjadi pemenang dan dapat merchandise dari @pesona.indonesia. Saya ucapkan terima kasih, sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan teman-teman semua. Bye. Terima kasih Pak, terima kasih semua. Thank you.